Namun sih orang menang SMS melayani berbagai masalah keluarga, saingan, amarah, uang gaib, pelet, santet, penglaris usaha. Nah, aya SMS nu kitu ka urangnya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Didit dan rekan saya di samping. Peri Gingerwan. Siap. Hari ini kita akan membahas tentang dunia perfilman yang sekarang udah mulai lagi akan tayang di bioskop ya. Fer? Yo, kita referensinya tetap dari bisnis.com gitu. Kenapa bisnis.com? Karena bisnis.com tempat saya kerja. Sekalian juga untuk mempromosikan diri sendiri ya. Nah, apa aja kira-kira Fer yang akan kita bahas untuk kali ini? Film apa aja highlightnya? Filmnya banyak untuk yang tayang di tahun ini karena kan ada pandemi juga, jadi kita nggak bisa nonton bioskop. Nah, kemarin tuh ada gebrakan dari Warner Bros. Jadi si Warner Bros akan menayangkan semua film-film yang akan tayang di tahun ini kemungkinan bakal di HBO. HBO itu HBO Max. Nah, itu tuh TV kabel ya, streaming. streaming. Oh iya. Jadi kayak Netflix. Nah, itu banyak banget tuh film-filmnya mulai dari kalau Warner Bros tuh kebanyakan DC ya. Jadi ada contohnya yang kemarin tuh yang heboh tuh Justice League tuh. Itu bukan Justice League yang pertama, nih yang Snyder Cut-nya itu yang kemarin kan tagar-tagarnya rame. Nah, akhirnya Warner Bros juga dibikin gerah gitu, akhirnya dirilis ulang gitu. Oh gitu. Jadi berarti itu kalau Snyder Cut itu berarti ada scene-scene tambahan mungkin atau seperti apa? Kalau kemarin saya baca-baca di wishlist.com dan beberapa referensi lain itu si Snyder Cut ini tuh justru jadi ada sebenarnya filmnya itu udah jadi sebelum kemarin itu kan ada sebelumnya sama Snyder. Cuman Snyder ini kemarin bermasalah tentang ya ada ini keluarganya sampai kemarin juga meninggal ya kalau nggak salah anaknya meninggal. Jadi si pihak Warner Bros akhirnya mengganti Snyder oleh Joss Whedon. Nah, Joss Whedon ini adalah sutradaranya Marvel yang Avenger itu yang ada robot itu tuh siapa ya? Ultron. Oh, Ultron. Age of Ultron ya, kalau nggak salah ya. Nah, di take over sama sutradara Ultron, akhirnya rilis. Bahkan dulu tuh pas awal-awal pertama yang ada trailer pertama itu masih Snyder. Nah, berlanjut ke pertengahan akhirnya ada konflik itu, akhirnya diganti sama Joss Whedon. Nah, rilis lah ada trailer kedua soal Justice League ini. Sampai akhirnya emang si sutradaranya udah ganti sampai akhirnya tayang. Pas udah tayang banyak fans yang merasa kecewa. Nah, dari kekecewaan itu tuh mulai itu jadi banyak setelah perilisan tagar-tagar rilis Snyder Cut, biasa ya, netizen suka rame biasa gitu kalau di media sosial. Ya emang dipanas-panasan ku Snyder nah. Jadi dia teh pas udah filmnya tayang dia komen di sosmed ini nggak kayak film yang saya bangun gitu. Jadi yang orang fans kan jadi ada terpecah ya, fansnya Snyder sendiri, ada fansnya si Marvel mungkin. Bukan Marvel. Bukan Marvel. Fansnya beda. Oke. Kembali lagi ke topik yang hari kita bahas tentang film yang pertama, yaitu Quiet Place Part 2 yang akan rilis tanggal 23 April 2021 ini. Film ini akan kembali menampilkan anggota keluarga yang diperankan oleh Emily Blunt, Millicent. Blunt atau Blunt sih? Blunt berarti orang Sunda kan? Sok blunder gitu. Millicent Simon dan Noah Jupe yang tetap diam dan menghindari monster mematikan di dunia distopia. Ini ceritanya tentang alien ya. Kalau nonton yang pertama itu seru kan. Quiet Place itu menceritakan soal jadi bumi itu udah diinvasi oleh alien, jadi digambarkan bumi itu udah sepi, kota itu udah kosong ini kan. Iya. Jadi si supermarketnya udah mulai pada dijarah, jadi perebut makanan gitu. Cuman uniknya kan itu kayak film zombie ya. Cuman kalau ini uniknya tuh kita nggak boleh bersuara. Jadi kalau misal kita datang ke Alfamart gitu,
Iya. Mau ngambil makanan deh muka hati-hati gitu. Jadi kalau ada suara, nah si aliennya keluar dan bisa langsung ngebunuh. Kalau itu ke Alfamart diam-diam gitu mah nggak ada alien juga, harus diam-diam kalau emang niatnya jelek. Ya itu mah. Kalau di luar negeri apa ya namanya? Walmart atau ya swalayan gitu lah. Ya Walmart lah gitu. Di sana kan banyak, di sana mah minimarket jarang mungkin ya. Da warung nawa sih gak minimarket. Jadi nggak ada minimarket, warung sih gak model dia malah nasi padang ya, masakan padang. Dari padang mah beren restoran biasa we. Iya benar-benar. Nah. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk film yang kedua adalah Godzilla versus Kong yang akan dirilis tanggal 21 Mei 2021. Diatur untuk debut di HBO Max. Nah, betul tadi yang pertama tadi kita bahas ya. Film dan Warner Bros bioskop. pasti tayangnya di situ. Itu Cuma juga kalau disebutin rilis 21 Mei, nggak percaya nih sekarang mah. Karena sok rubah-rubah, akhirnya kan nggak tayang gitu. oh ya, mungkin ini prediksi ya, perkiraan tayang tanggal 21 Mei. Ya mah biasa mungkin ya, gegelutan antara monster ya, Godzilla versus Kong ya. Ini lanjutan sebenarnya. Jadi kan pas pertama dulu ada film Kong yang apa ya, Kong Island gitu atau gimana? Jadi Iya, Kong Island. Yang musuhnya itu T-Rex kalau nggak salah, dinosaurus kalau nggak salah. Kan alien gitu lah. Oh, alien. Saya salah nonton kalau gitu. Alien gede-gede gitu lah, pokoknya monster. Nah di situ kan si Kong dijadiin sebagai penguasa pulau itu. Dan istilahnya mah menyeimbangkan ekosistem gitu. Jadi kalau ada yang terlalu game mah terlalu OP harus disesuaikan gitu. Nah cuman kan itu kan yang di Kong, jadi Kong ada tayang, di Godzilla juga kan ada filmnya kemarin yang banyak tuh. Nah jadi si Godzilla versus Kong ini adalah mungkin kayak Monsterverse gitu, Monsterverse dunia monster. Jadi kayak Marvel gitu, jadi ada dunianya gitu, ya, ada digabungin. Kalau Marvel tuh dunia-dunia superhero, di sini mungkin dunia-dunia para monster disatuin. Monster. Mungkin nanti bisa ada kemungkinan kaiju juga bisa masuk, Mun. Oh, itu beda itu. Oh, beda. Oh. Beda dimensi. Oh, gitu. Tapi ini juga konsepnya kaiju. Jadi kalau orang Jepang mah menyebut Godzilla ini kaiju, kalau nggak salah kaiju. Kaiju itu istilah Jepangnya ada lah. Cuman kalau kaiju kan di film Pacific Rim. Nah, kalau ini beda lagi. Jadi di sini tuh Godzilla tuh ada banyak disebutnya dia Titan. Jadi Godzilla itu adalah Titan penyeimbang. Jadi di tiap daerah ada monster-monster. Ada monster lava, ada yang dari gunung, terus ada yang bentuknya kupu-kupu. Cuman kan Godzilla ini diposisikan sebagai protagonis dan Kong juga protagonis. Nah ini kenapa digelutkan gitu? Nah mungkin ya para buat lahan parkir bisa aja kan. Ya udah bisa aja para buat ya. Cuman dari konsep Hollywood biasanya lamun boga lakon digelutkeun teh biasanya penjahat terselubung. Nah, eta bisa jadi orang ketiga yang merusak kedamaian rumah tangga iya betul. Rumah tangga dunia monster. Gosipnya mah sih nggak tahu sih, kayak perkiraan banyak orang-orang bilang kalau itu ada Mechagodzilla. Oh, Mechagodzilla yang di itu ya, apa? Ready Player One bukan? Ya, pernah muncul tuh di Ready Player One. Cuman kalau di dunia Godzilla-nya juga sendiri emang udah muncul di Jepangnya. Jadi musuhnya Godzilla tuh sebenarnya Mechagodzilla ada di Jepangnya. Oh, gitu. Cuman kalau di Hollywood pernah muncul di film Ready Player One, itu yang film epic tuh yang kayak game online tuh. Iya, betul. Nah, gitu. Di situ kan jadi lawannya itu kan dilawan sama Gundam 00 kalau nggak salah di Ready Player One. Di Ready Player One. Itu keren juga tuh kalau misalkan taruhlah Mechagodzilla tuh jadi si antagonisnya di film Godzilla versus Kong. Melibatkan juga Gundam itu, waduh keren itu kan. Penting juga ada Gundam mah. Siapa tahu kepikiran gitu si sutradaranya. Beda ini kalau ini kayaknya mungkin aja sih, jadi Mechagodzilla ya saya juga bukan mau mendahului spoiler atau gimana, cuman ini kemungkinan orang-orang itu rata-rata si fans itu berasumsi sama berteori itu musuhnya biasanya kalau ada protagonis dilawan sama protagonis biasanya ada musuh terselubung gitu. Oh iya, seperti itu mungkin dulu ada film ini apa Alien versus Predator. Ada monster lain kan? Ada monster lain yang istilahnya tuh menjadi apa
cik atuh ieu teh urang teh geus jahat cenah namanya ente aya penjahat deui gitu dilawan nih. Mungkin dia ada penjahat baru gitu di Lamun di Indonesia mah juga pocong versus kuntilanak. Ais. Baru kalau harap teh tuyul tuyul. Oke, selanjutnya ada Fast Furious 9 yang diperkirakan akan FF9 ya, yang diperkirakan akan tayang di 28 Mei 2021. Perkiraan lagi. Perkiraan mungkin karena situasi seperti ini kita tidak bisa memastikan. Rangkumannya sendiri adalah seri ke-9 dari waralaba aksi Fast and Furious, mengikuti kisah Dominic Toretto diperankan Vin Diesel yang kru dan anggota keluarga bergabung untuk melawan salah satu pembunuh paling berbahaya di dunia dan pembalap berperforma tinggi Jacob yang diperankan oleh John Cena. Iya mah pemain WWF pas tuh. Smackdown. Berarti pasti ramai berarti. Sebetulnya kan sebelumnya ini udah ada The Rock tuh, pemain WWF yang juga terjun ke dunia film. Sekarang John Cena masuk juga. Mungkin nanti bisa juga ketemu John Cena sama The Rock. Soalnya Fast Furious juga kan melibatkan The Rock juga. Bisa, tag team dirinya. Ces-cesan ya. Smackdown, berarti malah balapan mobil atau Smackdown di ring lawan Vin Diesel. Cuman film ini teh kan kalau yang tadi kan kita bahas itu Warner Bros ya. Kalau si Fast Furious sendiri ini studionya Universal. Nah kalau Universal itu tayangnya kalau misal jadi streaming gitu ya. Cuman nggak tahu di mana ya. Kayaknya ini mereka pasti bakal dipaksakan ditayang di ini sih di bioskop. Meskipun kalau di bioskop itu kan sedihnya ya. Dia nggak bisa ke bioskop gitu. Kalau misalnya kita ke bioskop auto OTG gitu kan ya, auto ODP gitu. Auto ODP harus karantina 2 minggu setelah keluar bioskop. Kan stres. Nonton dengan saya 2 jam di karantina 2 minggu. Terus sama andinya. Terus sama yang di rumah ya. Iya. Atau mungkin nanti nunggu downloadan Janganlah itu malah. Jangan. Kita harus menghargai karya orang lain. Betul. Tapi kalau ada mati dan online. Tapi jangan kita download, kita numpang. Kita cuma minta yang download orang lain gitu. Ya. Oke, selanjutnya ini ada Ghostbuster Afterlife. Ghostbuster Afterlife yang direncanakan akan tayang di 11 Juni 2021. Waralaba komik yang akan datang ini diambil 30 tahun setelah Ghostbuster 2 tahun 1989. Oh, ini emang film legend ini Makang. Ghostbuster Makang. Dulu juga istilahnya itu film kartun dan film seri yang manusianya gitu. 90-an. Iya, di era-era 90-an itu. Kalau misalkan pas hari libur biasanya tuh kan kalau nggak ada si Scooby-Doo, Macaulay Culkin siapa? Ya Home Alone, ya Home Alone, Scooby-Doo atau Ghostbuster biasanya TV dulu mah libur mah. Musuhnya teh berita. Iya. Nah, cenah teh filmnya karena berita. Lamun aya jam 8 nanti film teh pas beres berita laporan khusus langsung kelewat eta film. Sedihnya laporan khusus. Bukan laporan khusus. Padahal sekarang kalau dapat laporan khusus teh seneng kita. Eta mah teu beda deui eta mah. Lu ngomong pas eta teh Mensesnek Murdiono ada tunduh eta mah. Tentang Ghostbuster sendiri kan ini adalah film yang cukup legend, yaitu film tentang squad penangkap hantu pemburu hantu. Bahasa Indonesia mah yang Ghostbuster itu pemburu hantu. Dimasukkan ke botol gitu. Iya. Tapi jika konsep dimasukkan ke botol itu awalnya tipe film dia juga. Betul, jika di Indonesia mah ada kadang banyak imitasi tapi diulik deh gitu. Diulik. Jadi Ghostbuster sebetulnya kan pakai alat-alat yang istilahnya tuh modern lah pada zamannya tahun 90-an tuh. Ada pistol laser dimasukin ke dalam kotak gitu. Namun dia kujurus di Indonesia mah. Di Indonesia mah kujurus. Dimasukkan ke botol. Tutupan. Nah, untung botolnya bukan botol Yakult. Jadi prebiotik. Nah itu dia
review tentang beberapa film yang akan dirilis di tahun 2021 ini. Semoga lancar ya rilisnya, karena kita itu butuh hiburan soalnya Kang. Di masa pandemi ini kita dituntut untuk diam di rumah, tidak kemana-mana, kita juga butuh hiburan. Semoga ya walaupun dirilisnya dimanapun lah itu, apakah di bioskop atau di online atau di streaming, yang penting lancar dalam perilisan film-filmnya, karena orang ya butuh hiburan itu lagi, balik lagi gitu. Cuman karunya oke sih, yang si produsen filmnya juga kan saat ini jadi nggak dapat pemasukan dan banyak Betul. yang ngutang sana sini. Itu contohnya kayak film James Bond kan, itu sebenarnya dia sebelum perilisan tuh ya biasa kan kalau yang produksi film Promo-promo gitu ya. udah biasa, jadi mereka minjem duit dulu gitu sebelum syuting tuh, terus mereka berasumsi bahwa film bakal balik modal itu, ternyata ada pandemi. Sampai akhirnya mereka ya itu ngutang gitu, jadi belum bisa dibayar gitu. Artisnya nggak di kasbon. Jika nama di kasbon itu. Berarti mending main FTV we atau nges main di si Andin we lah gitu ya. Eta mah streaming tiap hari ada gitu ya. Sigana lancar lamun main di si Andin ya. Ya, iklan lagi di jero layar. Ya itu mungkin untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami di Benam Business Channel Podcast. Nanti kita lanjut lagi dengan bahasan yang menarik lagi. Nanti kita bahas apa aja. Iya, kita akan bahas. Kita bukan bahas ya, ngobrolin. Kita mah Iya, bukan pakar gitu ya. Betul. Kita mah cuma ngobrol aja sebenarnya mah. Ngobrolin lah. Ya udah, kalau aja. gibah mah tekenging atuh. Dosa eta. Ya udah, kalau gitu saya Didit pamit. Ya Peri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.